Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana, PPSI Pagi dari PPSI Pagi 5B semester 5 ya. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang strategi pembelajaran guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Makul strategi pembelajaran yang diampu oleh dosen Pak Erwan. Yang pertama, strategi pembelajaran. Strategi yang saya ambil ini menggunakan strategi inquiring. Di samping itu, strategi inquiring itu memiliki kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang kelebihannya terlebih dahulu ya. Kelebihan strategi inquiring ini, yang pertama, pembelajaran menjadi lebih hidup dan dapat menjadikan siswanya lebih aktif lagi di dalam kelas. Terus dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar siswanya tersebut. Terus mendorong siswa untuk berpikir atau bekerja dan berpikir atas inisiatifnya sendiri, tidak dipaksakan oleh gurunya. Kemudian menghindari diri dari cara belajar tradisional di mana guru yang menguasai kelas. Kemudian ada siswa juga bisa memanfaatkan sumber belajar, tidak hanya satu sumber saja, yaitu buku. Tidak hanya mematok untuk buku saja, tapi bisa mencari sumber belajar lainnya, bisa melalui internet dan lain sebagainya. Kemudian adapun di dalam strategi pembelajaran inquiring ada kelemahannya. Kelemahannya itu kadang-kadang dalam mengimplementasikan guru kurang efektif. Karena apa? Karena waktunya itu terbatas karena sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Jadi gurunya itu kurang untuk mengimplementasikan di dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan inquiring ini memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. Maksudnya, bila siswa yang kurang di bawah rata-rata, biasanya menjadikan pembelajaran itu menjadi kurang efektif di dalam kelasnya, sehingga siswa yang di atas rata-rata itu menjadi terganggu. Ya, tidak terganggu sih, ya kurang efektif aja dalam pembelajaran. Kemudian memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima materi informasi dari guru apa adanya. Jadi tidak hanya siswanya saja yang menerima dengan baik, tapi dari gurunya, tapi juga siswanya ikut mencari materi bisa melalui internet. Kemudian langkah-langkahnya di dalam kelas strategi inquiring ini, yang pertama itu orientasi di dalam kelas ya. Terus ada merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, terus merumuskan data dan menguji hipotesis. Kemudian ada metodenya, itu saya mengambil metode PAIKEM yang inovatif, kreatif, aktif, efektif ya. Metode PAIKEM ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, saya memaparkan tentang kelebihan dalam metode PAIKEM terlebih dahulu. Yang pertama itu, PAIKEM merupakan pembelajaran yang mengembangkan kecerdasan hidup, kecerdasan siswanya, kecakapan dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, terus dalam PAIKEM siswa belajar bekerja sama, jadi tidak egois.
di dalam kelas juga harus bekerja sama, walaupun dia itu pendiam, pemalu, atau kurang pintar, kurang di bawah rata-rata, maaf. Kemudian dalam PAIKEM ini mendorong siswanya untuk menghasilkan ide-ide atau karya yang kreatif. Terus di dalam PAIKEM juga menghargai potensi siswanya, tidak dia tidak pintar lah, tidak seperti itu, tapi kita juga harus menghargai temannya itu, jangan egois. Tidak hanya kelebihannya saja, metode PAIKEM juga memiliki kelemahannya. Kelemahan metode PAIKEM itu yang pertama, ada perbedaan individual siswa yang kurang diperhatikan, termasuk siswa perempuan maupun siswa laki-laki yang pintar dan yang tidak pintar. Terus pembelajaran juga belum membelajarkan tentang kecakapan hidup dalam PAIKEM. Terus guru juga belum memperoleh kesempatan untuk menyaksikan pembelajaran PAIKEM yang baik itu seperti apa. Kemudian kelebihan dan kelemahan, dan ada langkah-langkah penerapannya di dalam kelas. Yang pertama itu dalam menggunakan metode PAIKEM, yang pertama itu mereview itu guru dan siswa meninjau ulang atau memaparkan kembali materi yang telah disampaikan minggu lalu, disampaikan pada materi pada hari ini. Maksudnya itu merangkum secara ringkas tapi jelas, singkat, padat ya, tidak disebutkan semua tapi hanya poin-poinnya saja. Kemudian ada pengembangan itu berarti guru senantiasa harus memiliki ide-ide baru di dalam pembelajaran agar siswanya itu tidak bosan. Kemudian ada latihan terkontrol, maksudnya itu guru memeriksa terjadinya miskonsepsi yang dianjurkan dengan kerja kelompok. Berarti tidak hanya diam saja gurunya, tapi harus menyaksikan secara langsung dan mendata. Kemudian ada sheet work, yang maksudnya siswa bekerja mandiri atau dengan kelompok dengan perluasan kelompok, baik individu maupun kelompok ya. Terus ada laporan siswa perorangan maupun kelompok. Hasil kerja individual maupun kelompok dilaporkan ke guru guna untuk perbaikan, berarti untuk dikoreksi oleh gurunya. Kemudian ada pendalaman melalui permainan, berarti siswa diajak bermain di dalam kelas agar tidak bosan. Kemudian ada pajangan hasil karya, berarti hasil karya yang dipajangkan berfungsi sebagai apresiasi di dalam kelas. Terus ada pengembangan PR untuk ditindaklanjuti, dan PR itu dinilai ya, dikoreksi dan dinilai. Kemudian ada teknik diskusi, dan yang pertama kelebihannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan teknik diskusi karena apa? Karena untuk memudahkan siswanya yang pemalu, yang kurang itu. Yang pertama kelebihannya terlebih dahulu, mendorong siswa untuk berpikir kritis. Kemudian mendorong siswa untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas, menyadarkan siswanya bahwa dengan berdiskusi mereka saling mengemukakan pendapat secara konstruktif, sehingga dapat diperoleh hasil yang baik. Di samping itu ada kelemahan teknik diskusi tersendiri. Itu yang pertama, tidak dipakai oleh kelompok besar. Yang besar berarti hanya dibatasi misalnya 3-4 orang saja kayak gitu. Terus biasanya kelompok diskusi itu mendapatkan informasi yang terbatas. Kemudian ada dapat dikuasai
oleh orang-orang yang suka berbicara. Terus langkah-langkah dalam teknik diskusi langkah-langkah di dalam kelasnya ya. Yang pertama, mempersiapkan rancangan diskusi yang akan dipaparkan di dalam kelas. Kemudian tentukan arah diskusi tersebut sehingga diskusi bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Jumlah grup diskusi sesuai dengan karakter diskusi dan tujuan anggota harus memiliki kualifikasi tertentu agar diskusi berjalan dengan lancar dan baik. Seperti itu. Kemudian di sini saya mengambil menggunakan model jigsaw. Jigsaw itu memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Yang pertama, kelebihannya terlebih dahulu ya. Kelebihannya itu dapat mengembangkan tingkah laku kooperatif, terus menjalin atau mempererat hubungan yang lebih baik antar siswanya, terus dapat mengembangkan kemampuan akademis siswa. Kemudian ada siswa lebih banyak belajar dari teman mereka dalam belajar kooperatif daripada gurunya. Di samping itu ada kelemahan jigsaw. Yang pertama, jika guru tidak meningkatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan yang kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet atau kelompok kurang kompak gitu di dalam pembelajaran. Kemudian siswa yang aktif akan lebih menguasai jalannya diskusi. Siswa yang aktif itu akan banyak berbicara di dalam diskusi. Kemudian siswa yang banyak bicara di dalam kelompok diskusi itu akan menjadi bosan karena pasti saya saja yang ngomong, yang memaparkan, yang lainnya diam saja. Daripada saya diam, lebih baik saya yang memaparkan gitu. Kemudian langkah-langkahnya itu menggunakan jigsaw. Yang pertama, membentuk kelompok 4-5 orang sampai 6 maksimal. Kemudian materi yang membentuk kelompok, terus dibagikan materi secara berbeda setiap kelompok. Kemudian satu kelompok itu ada ketuanya, terus ada ketuanya untuk mewakili untuk menjadi jalannya tanggung jawab. Kemudian memaparkan hasil materi yang hasil diskusi dengan kelompoknya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan materi tentang strategi pembelajaran yang saya ambil seperti itu, karena itu sangat tepat untuk siswa dalam pembelajaran di kelas. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.